Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herul Umam dengan nomor pokok mahasiswa C1A 210029, Fakultas Hukum semester 3 Universitas Sunda. Sebelumnya, mohon izin Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, yaitu Bapak Henry Sumadi, SHM. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu G20, sejarah G20, latar belakang G20, presiden G20, dan peran nyata G20. Baik, kita akan memulai materi yang pertama, yaitu apa G20. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Selanjutnya yang kedua, ada sejarah pendirian G20. Sejarah pendirian G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT, dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan dan jalur Sherpa. Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan untuk menuju KTT. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah latar belakang G20. G20 dibentuk pada 1999 dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Forum ini dibentuk salah satu upaya untuk mencari solusi atas terjadinya krisis keuangan pada 1997 sampai 1999. Saat itu negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik, termasuk Indonesia, turut diikut sertakan dalam perundingan hingga akhirnya 9 tahun kemudian konferensi tingkat tinggi KTT G20 digelar pertama kali di Washington, Amerika Serikat pada 2008 untuk melakukan koordinasi dan sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Sejak saat itu pertemuan G20 rutin diadakan setiap tahun. Nah, dan ada yang keempat. Yang keempat adalah presidensi G20. Presidensi G20 Indonesia memegang presidensi G20 berbeda dari kebanyakan forum multilateral. G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahun, sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020. Indonesia akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022 dengan serah terima yang dilakukan pada akhir konferensi tingkat tinggi Roma 30 sampai 31 Oktober 2021. Tema presidensi G20 Indonesia 2022 Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan
berkelanjutan. Dan yang terakhir ada peran nyata G20. Yang pertama ada penanganan krisis keuangan global. 2008 salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. G20 mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF serta berbagai development bank utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Nah, yang kedua, di sini ada kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal base erosion and profit shifting keluarkan OECD yang kemudian difinansialkan pada 2015 melalui BEPS. Saat ini 139 negara dan yurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Nah, yang ketiga, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri, beberapa penghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19 sebanyak 5 triliun USD, atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, desinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Yang keempat, isu lainnya. Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan iklim dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015 dan 2030 Agenda for Sustainable Development. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.